Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Foto prewedding. Itulah yang akan kita bahas pertanyaan pada kali ini. Meski tidak semua pasangan, tapi begitu banyak calon-calon pengantin yang menjadikan foto prewedding itu sebagai hajatan yang tidak bisa dipisahkan, rekat sekali dengan pernikahan. Bahkan mungkin ada sebagian pasangan yang menganggapnya foto prewedding itu begitu dan demikian sakralnya. Ini tidak baik. Menganggap foto prewedding itu sesuatu yang sakral, itu tidak baik. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Tapi pembahasan ini bukan pada foto preweddingnya, bukan preweddingnya, tapi fotonya. Dimana setelah difoto, lalu kemudian fotonya itu dipampang di undangan, undangannya disebarkan. Dan bahkan fotonya itu juga dipasang di pintu masuk dan di berbagai titik di tempat resepsi pernikahan. Nah, kembali lagi bagaimana hukum foto prewedding tersebut? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menuntun kita dengan keutuhan hidayah dan taufiknya kepada kita dan anak cucu kita, sehingga kita benar-benar berpikir, benar-benar melakukan sesuatu dengan ilmu pengetahuan, tidak asal-asalan. Sehingga kemudian momen pernikahan yang mestinya suci, yang mestinya sakral, tidak ternodai dan tidak dirusak oleh hal-hal yang mungkin hal itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, hukum foto prewedding paling tidak secara umum kita membaginya menjadi 3 bagian. Bagian pertama, jika foto prewedding itu diambil yang menjadikan calon manten laki dan perempuan itu berdekatan bahkan bersentuhan, bahkan berpelukan, sesekali berciuman, padahal belum ijab qabul, maka hukumnya secara mutlak haram. Saya ulangi, jika pengambilan gambar, pengambilan fotonya itu fisiknya bersentuhan, berpelukan, mungkin boncengan sepeda, lalu kemudian bersentuhan, bahkan berciuman, di foto jepret, haram hukumnya. Sebagaimana yang terisyarat kuat dalam satu riwayat dari sahabat Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayyub ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairun lahu min ayyamas samra'atan la yahillu lahu. Rawahu Tabrani. Sungguh ditusuk kepalanya dengan menggunakan besi ya yang tajam, linggis dari besi yang tajam itu lebih baik jika dibandingkan menyentuh wanita yang tidak halal disentuhnya, termasuk yang belum halal disentuhnya. Maka prosesi pengambilan gambar itu haram hukumnya. Bukan hanya itu, ketika dipampang dan dipajang di undangan atau di pintu masuk, itu akan menimbulkan fitnah. Setidaknya fitnah yang akan muncul adalah menjadi pergunjingan, menjadi mambaul ghibah, menjadi sumber ghibah atau bergunjing. Juga menjadi sumber suudzon, buruk sangka. Hingga pada akhirnya kemudian banyak pembicaraan begini, begitu, dan sebagainya. Maka dalam hal ini kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah hendaklah menuntun dan membimbing putra-putri kita agar tidak melakukan hal itu. Sekali lagi haram hukumnya karena itu dilakukan sebelum ijab dan qabul. Yang kedua, kalau pengambilannya di tempat yang berbeda, lalu gambarnya diedit sedemikian rupa melalui kecanggihan teknologi yang mestinya pengambilan fotonya itu berbeda tempat, lalu kemudian disandingkan. Sehingga begitu nempel di undangan atau di banner
Tidak tampak kalau itu terpisah, seolah-olah pengambilan gambarannya itu bersamaan. Saat ini sangat mungkin, mengingat kecanggihan teknologi sedemikian luar biasa. Nah, kalau yang kedua ini, hukumnya pengambilan gambarnya tidak ada masalah. Tapi yang menjadi haram, pemajangan foto di undangan atau di banner. Ini juga hukumnya haram, pemajangannya, masangnya yang haram. Kenapa? Karena menjadi sumber fitnah. Orang akan berprasangka buruk, orang akan menggunjing. Orang akan menggunjing. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Faidul Qadir, di sana dijelaskan lau hassa ahlul fusuq bilibasin muni alabsuhu bi ghairihim faqad yadhunnu bihi man la ya'rifu annahu minhum fayadhunnu bihi dhannas sawu fayasimu dhannu wal madnunu fihi bisababil auni alaihi. Melakukan sesuatu yang haram, melakukan sesuatu yang haram, meskipun itu hakikatnya berjauhan, namun kemudian disatukan dalam satu foto editing. Nah, ini menjadikan orang akhirnya satu berprasangka buruk. Orang akhirnya akan menggunjing. Yang pada akhirnya yang berprasangka buruk itu berdosa, yang disangka buruk dia juga berdosa. Kenapa? Karena dilakukan dengan sadar. Jadi pengambilan fotonya tidak ada masalah karena di tempat yang berbeda. Tapi editnya itu, karena ini belum halal, orang akan menyangka, loh kan belum ijab kabul, kok sudah berpelukan, kok sudah bergoncengan, kok sudah dipegang pinggangnya si cewek dan seterusnya. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang ketiga adalah mubah, boleh-boleh saja. Kapan? Pertama, pengambilan gambar itu setelah ijab kabul. Lalu kemudian dipampang di undangan. Di undangan juga dikasih note, dikasih tulisan, foto diambil setelah ijab kabul. Sehingga lepas dan hilang dari prasangka buruk seseorang dan tidak akan menjadi sumber pergunjingan. Contoh, mungkin 1 bulan sebelum resepsi ijab kabul dulu. Yang penting ada wali, ada 2 orang saksi. Gitu, diijab kabulkan. Lalu kemudian foto prewedding, halal sudah. Menyentuh silahkan, mencium boleh, memeluk halal. Ya, menyentuh dan meraba bagian apapun karena sudah halal is okay. Gak ada masalah. Gitu. Sehingga kemudian dipajangnya dengan ada note-nya, foto diambil setelah ijab kabul, selesai. Karena sudah halal dan di foto sudah dikasih informasi, sehingga kemutlakan haram tidak ada. Nah, pemampangannya pun tidak menimbulkan fitnah. Nah, kira-kira dari 3 macam ini, yang mana yang terjadi pada anak-anak kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk menghindarkan perkara yang haram secara mutlak atau haram karena sebab. Yang mubah masih ada. Kenapa memaksakan yang haram? Dan kita bersama-sama menodai kesucian dan kesakralan akdun nikah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk benar dan patuh tunduk pada aturan Allah dan Rasul-Nya sehingga syariat menjadi panglima dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.